Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Anak Kos. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film buaya ganas pemangsa manusia yang sangat terkenal di zamannya. Film ini berjudul Lake Placid 1999. Film ini menceritakan tentang adanya seekor buaya ganas di dalam sebuah danau di daerah yang dibilang cukup terpencil, di mana buaya ini menjadi teror bagi setiap orang yang mengunjungi danau tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Scene film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah danau dengan air berwarna hijau. Danau itu disebut Lake Placid. Di danau itu terlihat ada dua orang petugas yang hendak mencari dan menandai berang-berang yang hidup di danau itu untuk keperluan konservasi. Salah satu dari mereka menyelam ke dalam danau, sementara satu orang temannya menunggu di atas perahu. Di dalam danau tersebut terlihat cukup menakutkan karena airnya yang sedikit gelap. Kemudian penyelam itu melihat sebuah lubang yang kemungkinan itu adalah sarang dari berang-berang. Seketika ia kaget melihat ada sebuah pergerakan di air dan ternyata itu hanyalah seekor kura-kura. Ia pun kembali mencari ke dalam sarang berang-berang. Ketika temannya sedang duduk santai di atas perahu sambil makan, terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan. Tampak sang penyelam diserang oleh suatu makhluk di danau tersebut, sehingga temannya tampak kebingungan. Dan ketika ditolong oleh sang teman, ke atas perahu, tampak badan dari penyelam itu tinggal setengah dan ia pun tewas. Lalu scene beralih memperlihatkan kota New York. Terlihat seorang wanita cantik bernama Kelly di sebuah laboratorium yang mana ia adalah seorang ahli fosil purba. Kelly diperintahkan atasannya untuk pergi ke desa untuk meneliti sebuah temuan gigi besar yang menancap di badan korban si penyelam tadi. Karena dia meyakini itu bukanlah gigi hewan biasa dan kemungkinan itu adalah gigi hewan purba. Pada awalnya si Kelly menolak perintah sang atasan karena si Kelly ini tipe cewek yang mageran buat pergi jauh, apalagi disuruh ke desa terpencil. Namun bagaimanapun dia akhirnya mengikuti perintah sang atasan dan langsung dikirim ke desa tersebut. Sesampainya di sana, Kelly bertemu seorang polisi bernama Hank. Kemudian ia langsung diarahkan ke kamar mayat untuk melihat si korban. Tampak gigi dari hewan tersebut memang berbeda dari gigi hewan buas lainnya. Akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat mayat tersebut dan ia begitu kaget karena tubuh si mayat tinggal sepotong saja. Hingga akhirnya ia diajak polisi Hank untuk pergi ke danau tersebut untuk meneliti lebih lanjut apa yang terjadi di danau itu. Tampak polisi Hank membawa senjata untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu makhluk apa yang akan mereka hadapi. Mereka ke sana ditemani seorang sheriff lainnya bernama Jack. Dan mereka masih merahasiakan kejadian itu dari publik sebelum mereka benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di danau tersebut. Dengan menggunakan perahu, mereka mengunjungi sebuah rumah di pinggir danau tersebut. Di rumah tersebut tinggal seorang nenek dan mereka pun bertanya seputar hal yang terjadi di sana. Akan tetapi nenek itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya mereka bertanya kepada sang nenek kemana suaminya pergi. Nenek itu pun menjawab kalau suaminya sudah meninggal di danau tersebut. Lalu mereka pun pergi dan memutuskan berkemah di pinggir danau tersebut. Sebelum sampai di pinggir danau, mereka melihat kepala hewan mengambang di air. Dan Hank pun mengangkatnya. Mereka semua begitu kaget dan heran makhluk apa yang memakan korbannya hingga seperti itu. Mereka lalu menyiapkan tenda di pinggir danau, lalu datanglah seseorang menggunakan helikopter. Ternyata pria itu bernama Hector, seorang pecinta buaya profesional dan ia terkenal kaya raya. Hector mengira kejadian yang terjadi di danau itu adalah ulah dari buaya. Akhirnya mereka pergi ke tengah danau dengan menggunakan kayang. Mereka pergi untuk meneliti suara-suara yang ada di dalam air. Jika suara buaya terdeteksi, maka bisa dipastikan hewan buas itu adalah buaya. Hingga akhirnya mereka mendengar suara aneh dan tampak segerombolan ikan seperti ketakutan. Hingga tiba-tiba perahu mereka diserang oleh sesuatu dari dasar danau. Namun untung saja tidak memakan korban jiwa. Hingga malam pun tiba, tampak si Hank ingin pipis di semak-semak namun ia mendengar suara-suara dari semak-semak itu. Dan ternyata itu adalah Hector, tampak ia sedang memasang perangkap untuk buaya. Di keesokan harinya, penyelidikan pun kembali dilakukan. Hector dan Jack bermaksud menyelam untuk mencari tahu makhluk apa yang ada di danau itu. Sedangkan Kelly dan Hank serta satu anggota polisi lainnya menunggu di atas perahu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba perahu mereka diseret oleh suatu makhluk. Sehingga si Kelly terjatuh ke dalam danau. Lalu mereka memutuskan tali jangkar dan langsung menolong si Kelly. Untung saja si Kelly selamat dan Jack akhirnya muncul ke permukaan. Tiba-tiba Kelly melihat gelembung di dalam air dan mereka bergegas menjemput si Hector yang masih di dalam danau. Namun tiba-tiba, kepala salah satu anggota polisi itu diterkam oleh suatu makhluk di danau itu. Mereka panik dan syok. Singkat waktu, akhirnya jasad polisi itu dijemput oleh petugas polisi lainnya. Kelly sangat syok dengan kejadian itu dan Hank mengatakan memang ada suatu makhluk di danau tersebut. Si Hector tambah yakin itu adalah ulah buaya. Namun si Hank masih belum yakin ada buaya memakan kepala secepat itu.
Ketika Hank hendak pergi lagi, ia terkena jebakan si Hector. Hank lalu marah dan ingin mementung kepala si Hector dengan kayu, namun tiba-tiba datang seekor beruang hendak menyerang mereka. Lalu tiba-tiba, terlihat buaya raksasa mencaplok beruang tersebut dan menyeretnya ke dalam air. Hingga pada malam hari mereka mencari tahu di Mbak Google jenis buaya apa yang ada di danau itu. Dan ternyata itu adalah buaya Indo-Pasifik. Mereka tambah heran kenapa buaya Indo-Pasifik bisa sampai ke Amerika sana. Apakah buaya itu bermigrasi melintasi lautan? Pagi harinya mereka melakukan penelusuran di pinggir danau. Kelly dan tim pergi berjalan kaki, sedangkan Hector bersama seorang polwan pergi dengan helikopternya. Kelly dan tim begitu kaget melihat jejak buaya yang sangat besar di tanah. Dan Kelly tambah syok lagi ketika ia melihat ada kepala polisi yang dicaplok tadi dimuntahkan buaya di pinggir danau. Hingga akhirnya mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana si nenek yang tinggal di sana memberikan makan seekor sapi kepada buaya penunggu danau tersebut. Mereka lalu menginterogasi kembali nenek itu, dan nenek itu berdalih bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan hanya memberi buaya itu makan. Petugas itu menyuruh nenek berhenti melakukan itu. Dan ternyata suami sang nenek bukan kecemplung biasa, akan tetapi tercemplung dan dimangsa sang buaya. Dan akhirnya si nenek dijadikan tahanan rumah. Lalu scene beralih pada Hector dan Polwan, tiba-tiba si Hector nekat punya niat gila untuk menyelam ke dalam danau. Dan si Polwan berusaha keras untuk mencegahnya namun tidak berhasil. Dan benar saja ketika Hector masuk ke air danau, tiba-tiba terlihat buaya raksasa itu tepat berada di depannya. Ia begitu syok dan berenang secara perlahan menuju helikopter. Untung saja mereka berhasil lolos meski hampir digigit oleh sang buaya raksasa itu. Pada malam hari mereka mendapat kabar bahwa dinas kehewanan akan datang dan akan mencoba menangkap buaya itu. Namun jika sulit mereka akan langsung membunuh buaya tersebut. Namun si Hector si pecinta buaya tidak ingin buaya itu dibunuh karena buaya sebesar itu sangat langka. Dan Kelly pun setuju dengan pendapat Hector. Hank dan Jack akhirnya setuju, akan tetapi jika sulit, mereka akan langsung membunuh buaya tersebut. Lalu mereka menggunakan sapi si nenek untuk dijadikan umpan. Mereka pun bersiap dan terlihat sapi itu menyentuh permukaan air untuk memancing sang buaya. Namun sampai malam hari tiba, buaya itu belum juga muncul. Sapi itu pun mulai lemas, namun tiba-tiba si Hector melihat pergerakan di dalam air, dan ia yakin itu adalah buaya ganas tersebut. Lalu tiba-tiba tampak buaya itu mendekati sapi dan tiba-tiba buaya itu ditembak bius, akan tetapi helikopter kehilangan keseimbangan dan nyemplung ke danau. Untungnya si Hector selamat, tetapi mereka kehilangan jejak sang buaya. Dan tiba-tiba buaya itu hampir saja menerkam Hank dan kini buaya itu naik ke daratan. Mereka semua naik ke mobil. Sialnya si Kelly jatuh dari mobil dan hendak diserang sang buaya ganas. Si Kelly kena pecut ekor buaya dan jatuh ke dalam air. Di dalam air si Kelly dikejar sang buaya dan Hector menyuruhnya naik ke helikopter tadi. Kelly hampir saja dimakan buaya itu, untung saja ada pohon yang mengganjalnya. Kelly berhasil naik ke atas heli, namun tiba-tiba buaya itu menyerang heli dan terjebak di dalam heli tersebut. Hingga akhirnya ia lumpuh karena bius sudah bereaksi. Namun tiba-tiba ternyata ada buaya lagi yang ukurannya lebih kecil, namun tetap saja membagongkan, dan hampir saja memakan Hector, dan untung saja Hector selamat, dan buaya itu pun ditembak sampai mati. Semuanya akhirnya teratasi, dan akhirnya dinas kehewanan pun datang. Buaya itu akhirnya dikonservasi dan diamankan. Si Hector pun dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya si Kelly pun mendapatkan pacar baru, yaitu si Jack. Lalu scene beralih ke pagi hari. Tampak si nenek yang tadi lagi-lagi memberikan makan buaya yang masih bocil-bocil. Bisa jadi suatu saat akan ada lagi buaya ganas di danau tersebut. Benar-benar membagongkan si nenek ini. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana nih geng alur cerita dari film ini? Cukup menakutkan bukan? Apabila kalian suka silahkan klik tombol like dan sampai ketemu di video selanjutnya.